Assalamualaikum Sobat Revenge, apa kabar? Hari ini saya akan membagikan tips tentang bagaimana cara menghindari iri hati. Nah, sekarang kita pahami dulu apa itu iri hati. Simpelnya, iri hati adalah perasaan kesal di saat orang lain mendapatkan hal yang bagus. Mungkin itu skor performance kerja, atau mobil baru, atau pasangan baru, dan sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghentikan dan menghindari rasa iri hati. Yang pertama, fokuslah pada diri kita sendiri. Berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, baik itu dengan orang yang lebih beruntung maupun dengan orang yang kurang beruntung dibanding diri kita. Mungkin rasanya bangga ya kalau kita merasa lebih dari orang lain. Tapi masalahnya akan selalu ada orang yang lebih dari kita. Nah, bahayanya kalau kita terbiasa membandingkan diri dengan orang lain, maka saat bertemu dengan orang lain yang lebih dari kita, hadirlah rasa minder, buruk, kecewa, bahkan rasa iri. Kalaupun kita ingin membandingkan, mungkin sebagai bahan introspeksi atau tolak ukur keberhasilan, maka bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Misalnya, tadinya nggak bisa bahasa asing, sekarang sudah bisa. Atau tadinya rajin belajar, sekarang malah kurang. Yang kayak gitu. Berfokus pada perkembangan diri akan membuat kita terus sibuk mencari cara mengembangkan diri, sehingga tidak punya waktu untuk membandingkan kemampuan kita dengan kemampuan orang lain yang sebenarnya nggak ada gunanya juga. Yang kedua, bersyukur tentang hal yang sudah kita miliki. Kalau kita fokus pada hal yang tidak atau belum kita miliki, rasanya akan kecewa dan mungkin iri pada orang lain yang memiliki yang kita mau. Sebaliknya, dengan berfokus pada hal-hal positif yang sudah kita miliki, membuat kita jadi pribadi yang lebih bersyukur dan tidak minder ataupun iri dengan keberuntungan orang lain. Karena kita tahu sebenarnya kita pun sama beruntungnya, hanya bentuk keberuntungannya aja yang beda-beda. Jadi berlatihlah untuk mencari hal-hal kecil apa yang sudah ada pada hidup dan diri kita selama ini, namun mungkin lupa kita syukuri. Mulai dari yang sederhana misalkan seperti kesehatan, atau sampai mungkin blessing in disguise seperti aku bersyukur karena dengan aku kena macet, artinya aku bisa istirahat nyetir dulu misalkan sambil dengerin lagu lagi. Kayak gitu. Apalagi? Coba dicari ya. Yang ketiga, terus asah kelebihan kita. Kamu tahu nggak kekurangan kamu apa? Nah, kalau kelebihan kamu tahu nggak? Nggak memahami kelebihan kita bisa jadi pencetus rasa iri loh. Karena merasa orang lain punya banyak kelebihan, sedangkan diri sendiri kok yang ada kekurangan semua. Padahal pasti ada kelebihannya, hanya mungkin belum disadari. Untuk lebih menyadari apa kelebihan kita, coba kita tulis skill sederhana apa yang sudah kita kuasai. Nggak perlu lebih jago dari orang lain, yang penting skillnya berguna untuk diri kita atau untuk orang lain. Itu aja udah termasuk kelebihan kok. Coba latih skill yang sudah ada itu, atau boleh juga cari skill baru yang kita minati untuk selanjutnya kita asah. Nah, menyadari dan mengembangkan kelebihan diri atau minat diri akan membuat kita merasa semakin kokoh sebagai seorang individu, sehingga nggak merasa insecure lagi dengan kelebihan orang lain. Yang keempat, berikanlah pujian kepada orang lain. Mulai dengan memberi satu pujian aja kepada orang-orang terdekat kita setiap hari. Berikan pujian yang jujur, simple, tulus, spesifik. Gak usah berlebihan, paling keren loh sedunia. Gak usah juga bikin perbandingan. Wah, tas kamu lebih oke daripada tasnya si A. Gak usah gitu. Buat pujian yang tulus dan simple aja, spesifik. Misalkan, wah sepatu kamu kelihatan nyaman banget deh buat dipakai, kayak gitu. Dengan sering berlatih memuji orang lain, pikiran kita pun akan terlatih melihat kelebihan orang lain sebagai hal positif yang juga membuat diri kita senang, bukannya iri. Yang kelima, rendah hati bukan rendah diri. Dengan berbagai kekurangan tidak perlu rendah diri, karena kita punya kelebihan masing-masing kan. Namun dengan berbagai kelebihan kita juga tetap perlu merendahkan hati. Apa hubungannya dengan iri hati? Gini, terkadang kita iri hati tuh karena kita merasa prestasi kita yang lebih baik, tapi kok malah orang lain yang lebih beruntung. Dengan menjadi rendah hati, kita nggak akan terpikir untuk merasa lebih pantas memperoleh sesuatu dibanding orang lain. Sehingga rasa iri yang seperti tadi tidak akan muncul. Sobat Revenge, menghilangkan iri hati memang tidak sesimpel membalikan telapak tangan. Tapi pasti bisa kok. Yang penting kita mau berkomitmen untuk meluangkan tenaga dan waktu kita dalam menjalani prosesnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum.